Selamat datang di channel RC teman ya, yaitu Doang Cerita. Kali ini balik lagi dengan gua Jordi Dharma Putra dan Bobby Fikran Ramadan. kali ini gua bakal membahas tentang cerita mistis yang berasal dari daerah Bogor, tepatnya di daerah Cipanas. Nah, cerita ini berasal dari narasumber kita yang berada di daerah Tangerang juga ya. Iya, di betul Pondok sekali. Aren. Pengen tahu kelanjutan seperti apa? Jangan lupa klik tombol subscribe juga. Dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru dari kami, dari RC ya kan. Oke, sekarang kita udah hadirkan narasumber kita. Betul Ya, sekali. namanya siapa, Bang? Nama gua Aditya Fajar Pangestu. Asal dari? Asalnya dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah, di sini kita bakal membahas tentang cerita dari Mas Adit. Mas Adit bilangnya bahwasanya ada cerita mistis yang pengalaman dari diri pribadi sendiri ya. Iya. ini Dari sangat pribadi gua. ini sangat apa ya? Maksudnya sangat-sangat menurut gua sih tadi, makanya gue sempat dengar cerita dia ya Iya. kan. Makanya kita panggil ke RC ini ya kan. Betul Karena menurut sekali. gua cerita dia ini sangat menarik sekali untuk dikulik. Oke. Iya. Bisa diceritain Mas Adi pengalaman gimana gitu? Itu awal ceritanya tuh gua kan waktu itu masih sekolah SMA. Iya. Nah, waktu itu gua itu hari libur. Pas Hari gua libur. hari libur SMA, Hmm. gua itu sama teman-teman gua pengen ibaratnya pergi ke suatu villa Suatu di villa. Di daerah daerah Cipanas itu. daerah Cipanas. Nah, Cipanas. Nah, gue itu pergi berenam Berenam orang. iya. Cowoknya 3, ceweknya 3. Iya. Oh iya. Oh, berarti lu ngedate nih lagi. Ngedate. Ya, Iya. ya, teman itu. Oh, teman. teman. Ya, lanjut. Nah, terus pas itu kejadiannya itu kalau nggak salah malam Sabtu. Malam Itu Sabtu. malam Sabtu. Nah, gue berangkat dari daerah Pondok Aren, dari ngumpul di Pondok Aren di rumah temen gue. Itu gue berangkat sekitar jam 9 malam. 9 Jam malam. 9 Iya, malam. jam 9 malam. Dari Pondok Aren ya. Dari Pondok Aren. Berarti kalian ngumpul dulu di tempat Di rumah teman gua. Di rumah teman. Iya, Ya, di terus Pondok Aren itu. Nah, pas gua kira berangkat bareng-bareng. Nah, tujuan gua itu ke villa yang ibaratnya temen gua punya kenalan di daerah villa Cipanas iya, itu. iya. Mungkin udah langganan dia. Iya, juga. nah temen gua itu udah langganan sama yang villa itu. Nah, pas gua lagi jalan ke sana bareng-bareng tuh kayak situasinya tuh nggak aneh nggak apa. Oh, berjalan lancar. Ya, lancar-lancar aja gitu. Kayak biasa-biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Yang Iya. aneh yang lu rasain nggak ada. gitu. Benar. Nah, gue juga gue juga orangnya nggak terlalu kayak negatif thinking lah Iya, kalau betul. sama kayak hutan-hutan atau apa Iya. gitu. Soalnya kalau kita di daerah hutan tuh harus mikirnya positif. Iya. kan, ya. Pas gue menuju ke sana, temen gue padahal udah tahu lokasi dari villa itu. Nah, gue ke sana ya kan, pakai Google Maps juga. Akhirnya jalan bareng-bareng. Ada kejadian di jalan juga. Di jalan tuh kayak motor temen gue tiba-tiba mogok. Berarti udah ada firasat buruk Itu lah. di gitu. perjalanannya pas Iya, motor pas yang mogok itu. mau sampai ibaratnya 5 km lagi lah dari mau ke Menuju villanya villa itu. itu. Iya. Nah, yang gua tanyain pas motornya mogok itu tuh di daerah hutan apa daerah mana? Masih daerah kayak daerah puncaknya biasa. Oh, daerah puncak Masih biasa. di jalan. Iya. Belum masuk Berarti ke kalau gang. kalau villanya itu sekitar dari jalan raya itu jauh nggak? Gitu. Itu hampir 5 kilo tadi. Itu 5 kilo. masuk Jadi ke tinggal dalam. masuk gang doang itu mogok di depan gangnya itu. Oh, berarti sudah Pas berawal mogok. dari Oh. jalan raya yang masuk Iya. gang Iya. di Gapura ya ibaratnya Iya. kan. Itu udah mulai ada kejanggalan gitu. Kejanggalan atau Iya. gimana gitu. Nah, Terus akhirnya kita gua sama teman-teman gua yang laki turun buat ngebantuin motor yang mogok tadi. Iya. Nah, akhirnya kayak kita ibaratnya ada yang kita bertiga juga kurang paham masalah motor gitu. Akhirnya kita minta tolong, dari situ ada bapak yang akhirnya nolongin. Tapi rencana pada saat itu kalian emang buat nginap Iya, rencananya emang buat nginep di villa itu. di villa itu. Oh, bukan hanya buat sekedar hangat-hangat aja gitu. Iya, pengen nginep dan paginya itu gua niatnya pengen ke suatu tempat liburan wisata Oh, gitu. iya. Nah, udah dibantuin bapak-bapak itu, akhirnya
dia pengen nunjukin bengkel juga katanya jauh dari tempat itu. Akhirnya dibantuin lah sama dia, dan motornya juga udah nyala. Kita berangkat lagi menuju villa itu. Iya, terus Nah, pas sudah ada perjalanan, tiba-tiba teman gue tuh kayak lupa gitu. Lupa yang sering ke situ lupa. Padahal dia sering nginep di villa itu. lupa jalannya. Tujuan Lupa, ke villa lupa itu. tujuan ke villa itu. Oh. Berarti udah ada kejanggalan nih, pertama Nah. motor rusak. Terus Iya. yang Terus kedua jalan tujuan itu lupa. tiba-tiba dia Iya. lupa gitu. Nah, Padahal dia udah iya. sering. Pas gua ibaratnya udah sampai yang tadi jalannya lupa itu udah masuk ke gang yang arah villa itu. Di Cipanasnya itu gua kalau nggak salah gue ingat itu setengah 12 malam. Itu gue nyampe situ udah setengah 12 malam. Berarti lu perjalanan itu udah memang udah malam juga menuju ke situ. Udah Soalnya malam, kan dia berangkat gua jam berangkat 9. jam 9 lewat. malam. Terus malam ya? Iya. Iya benar. Akhirnya udah pas lupa, akhirnya gue berhenti, tapi situasi di situ tuh ada rumah tapi sepi gitu. Kayak nggak rumah berpenghuni hutan. Iya, kayak nggak berpenghuni. Kayak udah malam juga ya mungkin ya, orang nggak ada orang sedikit pun, satu orang pun nggak ada. Oh, berarti villa itu masuk ke pelosok-pelosok Nah, gitu. iya di pelosok-pelosok itu juga nanjat. Nah, akhirnya kita bingung ya mau kemana karena temen gue juga benar-benar lupa. Akhirnya kita nerusin jalan, dan temen gue ngelihat kayak ada patokan gitu, patokan pas yang diingat, oh di sini nih, di sini kata dia gitu, kata temen gue. Akhirnya gue jalan lagi, jalan udah sampai di mapnya juga, akhirnya mapnya dapet sinyal lagi tuh, kehilangan sinyal tuh awalnya. Oh, awalnya kayak Iya, makanya temen gue juga bingung kenapa tiba-tiba dia lupa, udah gitu sinyal mapnya itu hilang. Wah, udah ada 3 kejanggalan sih dari awal kan, pas mau masuk ke pura motornya tiba-tiba Iya, mati. Jalannya lupa tujuan. Iya, yang ketiga mapnya juga Pada saat anggot-anggotan. itu kayak hutan bukan sih? Masa nggak ada sinyal gitu? Iya kan Iya, dia kayak masuk di pelosok atas Bang. gitu. Kayak masuk Udah pelosok-pelosok gitu. Oh iya benar-benar. Nah, akhirnya pas gua mapnya juga hilang, pada kebingungan, akhirnya teman gua katanya jalanlah pelan-pelan. Gua mutusin buat kayak jalan pelan-pelan aja. Kita jalan, kata temen gua ada patokan temen gua yang temen gua ingat itu, patokannya. Akhirnya temen gua jalan lagi, sampailah di villa itu, villa Iya. yang akhirnya ibaratnya kita pengen kunjungin. Iya, betul. Tapi nih ada tapinya. Pas gua masuk villa itu, kan jadi villanya itu gue masuk, ini gerbang nih. Iya. Nah, gerbang itu digembok. Nah, di sini yang buat jalur motor doang dibuka. Oh iya, ada pagar kecil, satu pintu ada lah. satu pintu. Iya, satu pintu. Nah, itu di situ gua sama temen-temen gue yang belum pernah kesana itu kayak janggal. Kok villanya kayak gini gitu. Iya. Hmm. Kenapa pintu gerbang utamanya Iya, digembok? digembok Iya, gitu. Gue tapi nggak pernah kayak gue kan tadi gue jelasin, gue nggak pernah negatif thinking kayak pengen jalan-jalan kemana ya, gue pikirnya positif. Gue juga Iya. ibaratnya ya gitu deh. Kira gue jalan lagi, coba masuk bareng-bareng sama temen gue tadi. Masuk, pas gue susurin jalan lurus, kan ada jalan lurus tuh kayak kebun. Nah gue susurin, itu ternyata udah mentok, udah nggak ada jalan lagi, udah buntu. Udah buntu, iya. di sebelah kanannya itu ada villa. Nah anehnya villa itu pas gue masuk, pas dari luar itu gue belum terlalu masuk ke villanya, itu tadinya temboknya warna ungu. Tadinya warna ungu. Iya, warna ungu Terus? nih. Nah pas gue ibaratnya sama teman-teman gue datengin, jadi berubah warna, jadi kayak temboknya tuh kayak tanah semua. Waduh, anjir gue jadi merinding anjir sumpah. Sama lu. Dari tembok berubah jadi tanah. Nah, iya, gua kirain apa entah, kan gua juga nanya, ibaratnya gua sendiri nanya kayak tadi temboknya warna ungu. Nah, kirain gua yang salah lihat, ternyata Iya. temen gua ngelihatnya juga warna ungu. Berarti semuanya sama. Semuanya lihat ngeliatinnya. sama. Oh. Kayak kok tiba-tiba temboknya bisa berubah. Nah, di situ udah kayak temen gua udah ada yang merinding lah. Tapi cewek. bangunannya tuh kayak bangun dulu apa bangunan Kayak rumah Belanda? biasa, kayak rumah Biasanya biasa. kan kalau ada daerah puncak tuh kan ada tuh bangunannya kayak rumah Belanda atau nggak? Iya. Biasanya ada kan. Iya kayak, tapi dia itu kayak rumah biasa yang tadinya gua lihat pas Bagus belum masuk gitu. gerbangnya itu bagus, temboknya warna ungu, kayak bersih aja gitu. Iya. Pas gua masuk ke itu, gua susurin dulu tuh jalan yang buntu itu, ternyata buntu, kata teman gua buntu nggak bisa jalan. Akhirnya gua muter balik, gua coba masuk ke villanya bareng-bareng, tiba-tiba itu villa berubah jadi warnanya hitam gitu, temboknya. Nah, udah pas apa namanya? Pas tadi udah mulai janggal tuh di situ, teman-teman gua udah mikirnya, wah
udah nggak enak nih. Iya. Dari segi itu dari aja situ udah aneh. Udah gitu. aneh. Tapi lu maksa buat tetap nginap di villa itu. Ya, akhirnya gue ngobrol ke temen gue yang tahu villa tadi. Ini bukan villanya, gitu. Saya ingat gue ini, katanya gitu. Saya ingat gue ini. Makanya gue bingungnya gini, teman lu kan sering ke villa itu. Iya. Tapi kenapa Kenapa tiba-tiba tiba-tiba dia nggak yakin gitu? Iya, dan lupa juga. Villanya. Iya, makanya, nah, akhirnya gue kayak, kok lu lupa sih? Ibaratnya kan lu kan sering kesini gitu. Kenapa ibaratnya sampai lupa gitu? Akhirnya temen gue nginget-inget lagi, coba naik lagi, mungkin kita salah jalan, kita harus tadi belok kanan. Iya. Gitu. Akhirnya gue susuri lagi tuh jalan yang tadi. Nah, ketemu villa, ada villa juga ternyata. Nah, di villa ini akhirnya gue nginep. Itu waktu itu gue jam 1 nyampe villa Oh, itu. berarti lu Udah tengah malam Udah itu ya? tengah malam. berarti villa yang awal nggak jadi Nggak nih? jadi, akhirnya gue pindah villa. Hmm. Ke villa ya ibaratnya deket situ, gue nggak ketemu tuh villa temen gue, nggak jadi ketemu. Akhirnya gue ketemu villa, nah itu yang penjaganya juga aneh, Anehnya? abah-abah gitu. Oh, kakek-kakek tua gitu. Tua gitu ya. Dia itu rambutnya gondrong, waktu itu gue ingat rambutnya gondrong. Akhirnya gue disuruh, tiba-tiba kan itu jam 1 tuh, 1 malam. bener-bener dia pun tiba-tiba muncul gitu. Dia jadi Buat di nawarin pagar villa. juga, di pagar digembok. Nah, kita ketok-ketok gitu, permisi, soalnya di pagar itu ada kayak tulisan penyewaan villa gitu. Oh, sewa sewa villa. sewa villa itu penginapan. Lu ketok-ketok. Gua ketok-ketok pagarnya, kira keluar tuh yang bapak-bapak, abah-abah itu dipanggil abah. Akhirnya gua ibaratnya kayak pengen nginep di situ, kira gua ngobrol sama abahnya, kira diizinin buat nginep sampai pagi. Gua nginep lah di situ sama teman-teman gua, iya. Nah, pas sampai villa itu benar-benar nggak ada kejadian aneh, udah cuma anehnya yang tadi doang tuh. Ya villa awal. Nah, villa awal di kejadian abah itu. Nah, ya. Apa mungkin salah salah jalan tiba-tiba memang di daerah itu memang mistisnya kuat gitu. Nah, itu yang gua kurang tahu. Tapi pas gua ke villanya abah ini, gua tuh awalnya nggak merasa janggal. Gua cuma janggalan tuh sama si abah-abah di doang. Iya, soalnya dia Iya. rambutnya panjang gitu ya. Iya, kayak kok yang jaga gini ya. Iya, juga biasanya kayak aneh penjaga gitu. kekar ya, Iya, udah. iya. Akhirnya ya gue tetap berpikiran positif, sama teman-teman gue coba istirahat, yang namanya juga kecapean ya. Kira kita dulu ngobrol-ngobrol bareng, itu udah nggak ada kejadian aneh lagi. Yang tadi juga udah dilupain sama teman-teman gue kejadian tadi. Itu pada saat itu villa itu memang ada penghuni lain selain ke kalian apa gimana? Nggak ada, soalnya kan itu aja posisinya gue motor ibaratnya 3. Iya. Nah, di situ cuma ada mobilnya abah sama ibaratnya udah itu doang, mobil abah. Sama motor 3. Iya, motor 3 gua doang. Dan itu cuma villa cuma 1. Benar-benar 1 sama rumah abah sama villa itu doang. Dah, abis lu mendengar sama teman-teman lu jejak kaki itu, terus lu ngapain lagi? Nah, akhirnya gua kirain cuma gua doang yang denger. Kayak gua tanya ke temen gua, "Lu denger ini enggak sih? Suara?" Kata temen gua, Iya, denger. Oh, pada dengar semua kan? Iya, dengar semua. Lu pada pernah ada ngerasa buat ngecek nih, ayo kita ngecek nggak ada Iya. gitu ya? Nggak ada, Nggak ada belum. Masih kayak bertanya-tanya, suara apa ya, suara apa gitu. Iya. Akhirnya gue mutusin, gue coba nanya ke bawah ke anak-anak perempuannya. Soalnya dia lagi di bawah bertiga tuh. Akhirnya gue mutusin bertiga ke bawah, juga merinding juga tuh sebenarnya bertiga ke bawah. Pas ke bawah nanya, lu denger ini nggak, ke anak-anak ceweknya. Nah, anak ceweknya pun katanya nggak dengar suara apa-apa. Cuma kita doang, padahal kita itu di balkon. Anak-anak ceweknya di depan pintu rumah apa di dalam ruangan rumah? Di dalam ruangan. Di dalam ruangan dia lagi kayak ya ngobrol-ngobrol, ada yang main HP, ada yang ngobrol. Pada kagak ngeh semua ya, iya, pada istirahat, dia nggak ngeh. Katanya nggak dengar suara apa-apa. Oh, akhirnya terus dia nanya, emang ada apa? Enggak. Soalnya gue juga, teman-teman gue nggak pada mau nakut-nakutin lah ibaratnya. Akhirnya gue nyoba lagi tuh, ibaratnya ngopi lagi di atas. Ngopi lagi sama temen gue. Tapi ada perasaan nggak ngopi lagi nih, mau mastiin ada nggak suara lagi gitu? Itu sebenarnya juga gue pengen mastiin itu suara apa suara abah lagi ibaratnya bangun lagi. Tapi nggak mungkin, soalnya itu suara dari samping rumahnya. Iya benar. Nah, akhirnya gue coba ngerokok lagi sambil ngopi di atas.
Udah kayak biasa lagi ngeropi, ngobrol, dengerin musik. Iya. Nah, gue dengerin musik, kalau dengerin musik tuh telapak makin kayak kenceng, kayak pengen ngedatengin villa gua. Lebih kencang dari Lebih kencang musik dari sebelumnya. lu gitu. Iya, benar-benar lebih jelas lagi. Lu Nah, gua ngeliat musik ngeliat- pakai HP. Pakai HP. Lebih kencang dari HP bunyinya. Nah, iya. Sampai Seandainya kedengeran, sampai kedengeran gue sampai lagi sambil dengerin musik, bertiga sambil nyanyi-nyanyi sambil Iya. ngopi. Hmm. Gimana sih? Nah, Itu telapak kaki kayak ngerasanya kayak ngerasa pengen ngedatengin ngedatengin villa gua. Oh, iya, iya iya. banget gua. Akhirnya kan gua kayak ngeliat ke bawah gitu kan, pas di balkon, suara apa itu, suaranya muncul lagi. Oh, pada ngecek semua pada tuh. ngecek tuh. Akhirnya pas gua lihat nggak ada apa-apa lagi, nggak ada Oh. apa-apa, bener-bener kayak buk buk buk. Pas kita lihat suaranya itu udah hilang kan. Akhirnya gua coba ke bawah, coba ibaratnya apa sih samping rumah abah tuh ada Iya. apa? Gua coba lah ibaratnya ke sana. Gua ke sana. Kalau berani diri Gua buat berani ngecek diri tuh. bertiga. Nah, perempuannya tetep lah di dalam. Itu pada saat itu kondisinya jam berapa itu? Pas lu ngeberaniin diri itu udah jam berapa? Itu udah hampir jam 2-an lebih. Oh, hampir jam setengah setengah 3 lah, tiga. hampir setengah 3. Jam setengah 3. Iya. Nah, akhirnya pas gua ngeberanin diri bertiga ngecek. Nah, ini samping rumah abah tuh kayak ini tuh rumahnya abah dan sampingnya itu kayak kalau berenang dan situ kayak apa ya? Kayak balai kecil gitu doang. Nggak ada apa-apa lagi. Nah, kata gua kok aneh. Di samping rumah abah pun nggak ada pintu. Bisa aja kan kalau misalkan gua ngiranya itu abah, Iya, ibaratnya ini abah bisa lewat dari lewat samping sampingnya. ya. Ini enggak. Jadi pintunya abah cuma di depan sama di samping Jadi sini. di tembok kiri kanan ini nggak ada pintu. Nggak Ya? ada. Akhirnya temen gue coba balik, udah nggak usah bikin aneh-aneh lagi. Iya. Nah, ada teman gue yang perempuan, tiba-tiba kayak diem satu orang, masuk gitu. Ini si adalah inisialnya S. Dia itu kayak tiba-tiba kok diem nih ini si S diem nih. Iya. Tiba-tiba. Akhirnya kayak wah kenapa nih? Gak ngerti gue gitu. Kenapa nih? Akhirnya coba gue ambil air putih, gue coba minumin, gue tepok-tepok mukanya juga kayak emang orang-orang kayak gak sadar. Oh, nggak kayak- refleks itu Iya. nggak sadar udah matanya tuh kayak kosong gitu. Akhirnya gue coba iniin, tiba-tiba kayak ketawa-tawa sendiri. Oh, berarti udah kesurupan kayaknya. Iya, kayaknya kemasukan lah Iya. ya. Nah, tiba-tiba udah akhirnya diminumin, gue bacain doa, ayat kursi. Iya. Tiba-tiba gue siramin, tetap nggak bisa itu, Masih kosong masih tatapannya. kosong. Akhirnya gue coba buat panggil abah. Manggil si abah ini. Iya. Penjaga villa itu. Iya, yang jaga villa karena ibaratnya Dia yang bertanggung dia jawab yang lah. bertanggung jawab lah. Dia mungkin ngerti sama Hmm. situasi temen gua ini yang cewek. Kira gua panggil abah. Pas gua manggil abah, keluar abahnya. Iya, ada apa? Dia bang, teman saya gini-gini. Gua ceritain semuanya. Tapi gua nggak ceritain masalah ada Telapak kaki. bunyi Suara gitu, iya. telapak kaki itu. Kira gua jalan, abahnya masuk, ternyata emang kesurupan katanya. Nah, jadi pas temen gua kesurupan, kata abahnya ini, temen gua kesurupan kuntilanak. Nah. Kesurupan kuntilanak tuh. Iya, nah, gua kayak penasaran dong, kok tiba-tiba bisa kesurupan, bah? Emang ibarat gua pengen nanya kayak, emang di sini serem gitu. Iya. Tapi gua nggak berani lah ibaratnya, ngeri ibaratnya. Jadi lu nanya kok bisa kesurupan gitu Iya, lo nanya. pengen nanya gitu. Nah, tiba-tiba tuh kuntilanak kayak ketawa-tawa gitu temen gua. Ketawa anjir. Iya, ketawa. Ketawa gimana? Gitu, iya beneran. Terus gua pas yang dia temen gua ketawa, kira dikasih air sama abah, itu bener-bener langsung pek. Nah, terus Nggak ada stop. Ini setahu gue nih yang udah pengalaman ya, maksudnya kalau misalnya suara kuntilanak itu misalnya bunyinya keras, itu pada saat itu bunyinya keras apa kecil? Itu keras. Nah, Itu kalau- dari diri dia sendiri, Bang. Kalau Kalau- kesurupan itu dia ketawa. Maksudnya kesurupan itu dia sendiri Dia suaranya. sendiri yang ketawa, kata dia. Oh, iya iya. Terus Nah, akhirnya udah dikasih sama abah, udah abahnya kayak cuma bilang, udah temen kamu udah nggak apa-apa. Gitu. Udah saya masuk lagi ya, saya mau tidur kayak gitu. Akhirnya udah abahnya masuk, udah ibaratnya jadi- cewek-cewek itu. Jadi abang ini kalem banget ya, Bang ya? Iya. Gak banyak ngomong gitu. Nah, temen gue juga nggak mau banyak tanya gitu ke abah itu, ngerinya kayak ibaratnya ngejelekin villanya dikit. Iya. Villanya ntar serem atau gimana, Iya, kan iya. nggak enak juga sama abahnya. Benar. Kira cewek-cewek yang tadi itu, yang temen gue itu akhirnya udah sadar, udah gue suruh istirahat tuh, istirahat aja udah istirahat. Akhirnya ya gue ngerokok, akhirnya nggak jadi di balkon lagi, di Dalam dekat ruangan.
di dekat Teras, kan teras. jadi tuh villanya tuh tingkat 2. Nah di depannya itu di terasnya ya, di terasnya itu. Teras bawah ya. Gua masih ngopi ngerokok kayak begadang gitu, soalnya nggak bisa tidur. Kira gua berdua doang sama teman gua. Gua berdua, yang satu juga di dalam jagain yang cewek-cewek, bertiga pada tidur. Nah, gua berdua ngerokok, tiba-tiba di daerah yang kolam renang itu tadinya suara kaki, sekarang suara kayak ada yang main air. Wah, kacau anjir. Main air kayak Main air. oh jadi dia airnya itu air kolam renang itu kayak di Dimain-main Iya, dimain kayak suara gimana sih, kayak orang main dikobok-kobok gitu ya? Gitu ya? Iya, Hmm. pok 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 pok. Kata gua, aduh, sekarang suara air nih. Nah, gua tanya temen gua, lu denger kan? Iya dengar gitu. Nah, gua tetap ngerokok Santai ngopi, aja. santai ya. Udah, cuekin aja. Aduh, Bisa serem dicuekin, tiba-tiba kayak ada bunyi. Hmm. Buk. banget. Kayak nimbuk. Iya kayak buk buk. Bunyi dentuman. Iya dentuman kayak duk. Kayak gimana sih suara kayak benda jatuh. Buk, Oh. buk. Tapi berkali-kali gitu. Buk buk. Akhirnya kan gua penasaran sama yang ibaratnya bunyi itu. Iya. Nah, gua pengen mutusin, ayo nyamperin yuk. Bunyi Apa? apaan tuh? Lu beraniin diri itu Beraniin diri. Nah, itu suaranya tuh di daerah yang kolam renang itu masih di daerah yang kayak ada kolam renang, ada yang balai-balainya itu. Di situ Iya. kayak gelap, emang gelap, kolam renang gelap. Hmm. Kira gua coba buat ayo yuk nyamperin yuk. Hmm. Nah, gua pengen manggil temen gua yang di dalam, yang cowok, biar bertiga gitu nyamperinnya. Akhirnya jangan, biarin tuh buat jagain bocah-bocah cewek, kita berdua aja kali. Gue berdua sebenarnya. Nah, gue berdua samperin, gue lihat nggak ada apa-apa. Akhirnya gue mutusin sama temen gue itu buat pengen ngetok rumahnya Abah Siapa? gitu. Iya, Hmm. pengen nanya sebenarnya ada apa sih samping tuh, kayak ibaratnya selalu kayak ada bunyi tadi telapak kaki, terus tiba-tiba ada bunyi air, terus tiba-tiba ada kayak benda jatuh. Iya. Entah dari pohon itu atau gimana, tapi Oh, gua di lihat kolam renang kosong. itu ada pohon. Ada pohon, jadi kolam renang ada balai kecil itu sama pohon di situ. Nah, akhirnya gue balik lagi, gue nggak jadi nanya ke Abah soalnya kayak ngeri ngeganggu lah. Ibaratnya Iya. udah tadi udah gue ganggu 2 kali lah. Udah lu bangunin lah. Nah, Itu pas ceritain kejadian dulu. itu, pas kejadian bunyi-bunyi di kolam renang itu sekitar jam berapa? Itu sekitar jam 3. Akhirnya gue, nah iya jam 3 pagi. Nah, pas sudah ibaratnya gue tadi udah datengin tempat itu, akhirnya gue nyoba buat balik ke villa ke teman-teman gue. Akhirnya gue coba buat istirahat lah. Iya, Udah iya. malam juga. Udah kita istirahat aja dah, lupain. Kira istirahat. Bangun itu gue siang jam 11-an gue baru Iya. bangun karena begadang. Nah, udah gitu tiba-tiba gue pengen check out, ibarat pulang. Ya pulang. Pulang. Dari villa itu, tapi tiba-tiba motor temen gue itu nggak bisa nyala. Oh, nggak Yang bisa tadi nyala lagi? yang rusak tadi itu nggak bisa nyala lagi. Rusak lagi. Iya, rusak lagi. Tapi lu gini nggak sih, sebenarnya lu pernah ada kepikiran apakah settingan ini semuanya dari si Abah itu bukan? Enggak, gue Nggak mungkin sih. mikirin ke situ. Nggak mungkin sih. Soalnya itu mogoknya emang udah dari yang kata gue awal masuk ke gang yang villa itu. Enggak, maksudnya skenario si Abah ini bukan kayak bunyi-bunyi atau apa Iya, gitu. iya kalau misalnya skenario dari abang nggak mungkin dong, otomatis Iya. villanya sepi jadinya. Iya benar. Nah, akhirnya kayak apa namanya? Gue udah motornya gue coba ibaratnya nanya ke Abah lagi, Bah bisa benerin motor, ternyata Abah nggak bisa. Yang nggak bisa bantu karena Terus? dia cuma ngasih tahu kayak ada tempat buat ibaratnya Benerin. bengkel motor, Jauh. tapi agak jauh. Hmm. Agak jauh dari tempat itu. Akhirnya temen gue itu juga ada yang cewek itu ada nggak enak badan. Yang tadi kesurupan itu. kesurupan. Nggak Jadi enak badannya langsung ngedrop. Iya, akhirnya ya mau nggak mau gua mutusin buat nginep lagi di villa itu. Semalam lagi. Berarti Iya, semalam lagi lu tambah lagi semalam Iya, lagi. Karena otomatis yang pertama masalahnya ada di motor, yang kedua masalahnya di temen gua karena sakit. Iya. Kalau Iya, gua iya. paksain ngerinya terjadi apa-apa takutnya. Akhirnya temen gua istirahat, nah motor itu gua bawa ke bengkel. Anjing, sumpah gue merinding banget nih. Sama anjir, kayak lu dipersulit gitu nggak sih? Iya, nah Apa-apa. akhirnya ya gua bawa bengkel motor sama temen gua, udah balik. Terus akhirnya kita ibaratnya nginep lagi tuh di villa itu. Tapi lu pernah ngobrol nggak sih pas kejadian kayak gitu? Wah, ini motor lu atau enggak gimana sih? Yang punya motor siapa sih, teman lu? Temen gua, Nah, lu nggak ngomong ke dia, ini motor lu kenapa sih, lu kayak merasa janggal nggak sih semenjak kita berangkat sampai iya dia pun kayak temen gua ngomong kayak
padahal motor gue tuh baru diservis gitu, tiba-tiba bisa mati gitu. Akhirnya ya coba dicek ke bengkel, kena apa gitu gue lupa, pokoknya emang rusak, ternyata ada yang belum dibenerin mungkin pas diservis. Akhirnya gue balik ke villa itu, balik gua jam 2 sore. Nah pas malam ininya nih, Malam keduanya ini, Malam kedua di villa ini ya. Lebih parah lagi. lebih parah lagi. Gimana? Akhirnya itu masuk ke jam 5:30 Setengah 6 Sore. berarti sore, mau sebelum maghrib. sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu gua sama temen gua cewek 2 itu lagi di balkon, lagi sambil kayak Itu pada ngumpul semua tadi di balkon. enggak, gua berdua doang, gua Lu gua cewek sendiri? 2, gua cowok sendiri. Oh iya. Gua lagi ngerokok, nah yang cewek gue, teman-teman cewek gue itu lagi kayak ibaratnya ngeliat pemandangan lah sambil foto-foto sama cewek. Nah kira udah foto-foto, tiba-tiba dari pas mau maghrib itu kayak bunyi benda jatuh kayak semalam lagi. Oh. Gila. Akhirnya Tempatnya pun sama. tempatnya Bunyinya juga tempat sama. dari situ juga. Akhirnya gua teman cewek gue itu denger, ih bunyi apaan tuh. Akhirnya dia kayak tahu sendiri. Tapi lu nyeritain nggak sebelum dia Enggak, dibantu? belum nyeritain semuanya, takut, ibaratnya takut lah. Masih di daerah situ Iya, ya. nah gue bilangnya Masih di kayak villa itu. temen cewek gue itu nanya ke gue, bunyi apa tuh? Iya. Pada saling nanya, nah gue jawabnya itu ada pohon, ibaratnya ada pohon, mungkin buah. Gue jawabnya gitu, Iya. biar gue nggak nakut-nakutin temen gue ini. Akhirnya gue ke bawah sama temen gue karena maghrib. Kita habis sholat makan, pas habis makan gue nongkrong lagi tuh, ngopi buat ngerokok Di balkon berdua lagi? doang, iya, sama temen gue. Pas itu tiba-tiba kayak ada suara kayak orang ketawa gitu, ketawa sambil main air, kayak percikan cik 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 Sambil ketawa gitu. gitu. Aduh, mistis banget anjir. Akhirnya gue nyoba buat ngecek tuh, wah ada seorang ketawa nih, terus sambil main air. Gue coba cek cepet, buru-buru tuh, ayo dah berani di Nah, dalam. buru-buru ke Iya. kolam itu. Pas gue cek, bener-bener udah nggak ada, pure, bener-bener Airnya kosong pun lagi, tenang lagi. Enggak, maksudnya air Bener. kolamnya itu tenang, nggak ada bekas di kobok-kobok gitu. Enggak, bener-bener tenang, kayak nggak ada apa-apa, kayak yang kayak kemarin gue Apa lihat. ada kayak benda yang jatuh itu, apakah ke kolam itu memang nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, maksudnya kayak batu masuk kolam. Iya, Kolam Iya, bersih. ya paling apa sih, kayak daun. Ya Oh. ya nggak mungkin Nggak kalau daun mungkin jatuh dong. ke air, pok, bunyi gitu. Kenceng lah ya. Iya, akhirnya udah tuh gua coba lihat, kok nggak ada lagi gitu. Terus akhirnya gua sama teman gua itu masuk tuh buru-buru, kayak emang gua juga udah merinding tuh karena emang udah dengar sendiri. Itu suaranya. jam berapa itu lo ngeceknya? Isa. Itu ya Isa, mau ke Isa. Mau ke Isa. Mau ke Isa. Kira teman cewek gua ke atas ke balkon. Nggak tahu berdua, gua di bawah. Dia berdua, pas dia lagi berdua, nah dia lagi kayak ibaratnya sambil foto-foto lagi malam-malam gitu, katanya bagus soal Iya, pakai flash. pakai flash itu bagus katanya kalau malam. Oke, Oke. foto dia ada suara air, nah dia ngeliat tuh pas ke arah yang pohon itu tuh, nah kalau berenang katanya ada kayak rambutnya panjang gitu, kayak ngintip doang. Ngintip doang dari balik pohon itu. Iya, dari ngintip gitu. Pas kayak temen gue tiba-tiba teriak. Aduh, Wah. anjir. Nah, gue ke atas dong. Temen lo ngeliat itu? Iya, Yang yang cewek, cewek, yang yang satu, cewek yang surupan enggak, Oh. dia istirahat. Nah, yang 2 orang ada temen gua. Nah, dia itu ngeliat pas dia lagi mau fotoin ada suara air, dia ngeliat ke arah pohon itu, ada rambutnya panjang katanya, itu lagi ngintip. Kayak ngintip, kayak orang ngintip kayak gimana. Nah, gua samperin, temen gua cewek itu teriak, ya kan? Gua samperin, ada apaan? Gitu. Kagak, itu tadi nggak tahu nih ibaratnya si namanya J dari J. Iya. Si J ini tiba-tiba ngeliat ke pohon, katanya ada yang ngeliatin. Gua merinding tuh langsung. Nah, anjing, jangan-jangan tuh yang sering gangguin gua juga di Iya. balkon. Akhirnya ya gua udah jangan di atas lagi. Ibaratnya gitu, gua suruh turun tuh. Tapi lu belum ceritain apa yang ngalamin kemarin? Gua belum ceritain. Tapi dia udah ibaratnya dicongolin, gua langsung merinding tuh. Nah, akhirnya pas malam-malam temen gue itu
kayak laparan gitu. Laparan dan makanan habis di situ kan. Habis ngeliat ibarat temen Di situ nggak ada warung di daerah situ. Nggak ada, harus bawa dulu. Ke bawahnya itu berapa kilo atau berapa meter? Jauh. Jauh. Akhirnya gua yang cowok, gua berdua sama temen gua yang ngajak, ibaratnya yang tahu jalan gitu, yang tadi ngajak ke villa itu, gua nyari makanan tuh keluar berdua. Jam? Itu sekitar jam 9-an. Jam 9 malam. Jam 9 malam pada kelaparan kan. Kira jam 9 malam gua turun nyoba nyari makan di daerah situ. Iya. Nah, kesasar ke tempat. Suatu tempat. Suatu tempat. Rumah? Kayak hutan tapi ada rumah gitu. Hutan gubuk. Kayak Gubuk, rumah, ya? iya kayak pokoknya kayak pohon sama rumah gitu. Oh, gubuk lah ya. Nah, di situ kayak kok tiba-tiba di sini gitu. Kayak apa gua disasarin atau gimana. Iya. Akhirnya ya gua coba jalan tiba-tiba nembusnya tuh ke villa yang tadi awal gua Yang datengin, yang villa yang kanan, berubah pertama warna itu ya. Iya. Lah, dalam hati gua, Anjir, Oh. gua merinding loh. kok kesini gitu, kata gua, kok kesini. Namanya Rifki, temen gua, Rifki. Kok kesini Ki? Terus akhirnya gua si Rifki jawab lah, iya gua juga bingung Dit. Padahal kan kita mau turun gitu. Gua Iya. tadinya mau turun, pengen nyari makanan gitu. Tapi nyasarnya malah ke Nyasarnya malah ke tempat yang tadi itu. Yang jalannya buntu itu ya. Nah, pas gua coba sama Rifki pengen muter balik, tiba-tiba kayak ada yang manggil gitu. Aduh, Kayak ada yang manggil, hei, tuh. Terus kayak ada yang minta tolong di dalam villa itu. kok serem banget ya. Nah, makanya gua penasaran tuh di situ sama temen gua itu si Rifki. Gua penasaran kan, Ki ada yang minta tolong tuh tadi barusan lu Iya. enggak? Iya. Gua nanya, kata si Rifki juga, iya gua dengar gitu. Lu mau nolongin dulu gitu. Nah itu gua nggak ada pikiran buat negatif lagi, pikiran negatif tuh udah nggak ada. Udah pikirnya ada yang minta tolong aja, gua pengen bantuin gitu. Iya. Akhirnya gua coba motor ditaruh depan yang pagar itu biar Iya. kalau ada apa-apa ibaratnya kabur lagi Depan enak. pagar rumah. Ya soalnya kan Villa itu villa tuh yang tadi gua ceritain itu dia muatnya cuma satu motor doang. Satu motor. Jalannya. Iya jalannya, jadi ibarat kalau kabur, ibarat kayak tadi temen gue Oh, itu tinggal nggak bisa gas. langsung, iya nggak bisa langsung 3 motor, muatnya satu Satu motor. motor. Jadi pagar intinya lu parkirin di satu jalan Iya. itu biar kalau ada apa-apa lu langsung tancap gas. Iya. Nah akhirnya gue coba masuk ke villa itu villanya tuh kayak bang bener-bener kayak rumah kosong gitu, kayak rumah-rumah udah nggak berpenghuni. Terbengkalai. Nah, iya terbengkalai. Nah suaranya tuh makin kayak jelas itu. Tolong, Aduh. kayak nangis gitu. Akhirnya udah pas gua datangin pelan-pelan lah ibaratnya. Lu berani tuh masih- datangin orang Iya, Lu mungkin berpikir pada saat itu, oh mungkin ini ada orang minta tolong. Iya. Iya. Akhirnya Tapi ada nggak sih pemikiran lu sedikit kayak ini bener? ada, kalau gua mikirnya kayak wah ini mah bukan orang gitu. Tapi Tapi teman teman lu gua ini pengennya membantu karena dia ibaratnya ya Positif orangnya ya pikirannya, orangnya nggak pernah pikirnya negatif lah. terus. Nggak pernah ngeliat yang gitu-gitu juga. Akhirnya gue coba si Rifki temen gue ini masuk pelan-pelan. Nah tiba-tiba gue kayak ngeliat sekelibat gitu, kayak putih tapi kotor gitu. Putih kok bajunya. Iya kayak ya sebut aja ibaratnya pocong, Aduh. tapi kayak kainnya itu kayak tanah semua, kayak di Astagfirullah. putih tapi tanah kayak gimana sih, jenazah baru. Astagfirullahaladzim. Jenazah baru Itu lu dibuat bener-bener dari liat? tanah, bener-bener tapi sekelibat. Nah gue udah bilang udah Ki cabut Ki. Itu pada Kayak saat itu apa dia sih? melayang apa gimana? Kayak tiba-tiba zet gitu, kayak orang Lewat. kayak gimana sih lewat tapi cepet sekilas set kata gue. Nah pas gue ibaratnya kata gue apaan tuh dalam hati gue. Nah kira gue nyuruh si Rifki itu Ki cabut Ki. Wah, kalau gue di posisi lu dah. Nah si Rifki ini masih belum ini, soalnya dia masih dengar suara yang itu suara nangis itu. Iya. Tolong, dia masih penasaran. Tolong gitu. Akhirnya gue samperin. Nah ternyata pas gue samperin cewek di atas pohon pakai rambutnya panjang Astagfirullahaladzim. gitu lagi Gue nggak nyangka kali gitu. itu tuh matanya tuh sininya hitam. Lu ngeliat gua berdua ngeliat Mukanya? jelas
Jadi gue berdua ngeliat jelas itu cewek lagi di pohon sambil kayak itu Nyengir. bibirnya itu lebar. Astagfirullah. Aduh, hancur. Nggak hancur, dia kayak senyum tapi bola matanya itu serem. Kayak sininya kayak hitam Pupil matanya itu Pupil kayak matanya itu mengecil. kayak mengecil, ya kecil, hitam kecil, Oh. ininya putih gede. Itu Astagfirullah. bener lagi senyum ke kita, gua langsung di situ ngibrit Anjir, gua sekencang-kencangnya. merinding gua sumpah nah. Sumpah merinding nah. Iya anjing gue juga nih. Gua langsung ngibrit kan, akhirnya gua tancap gas, gua nggak jadi beli makanan hari itu juga. Gua sampai di villa, udah gua kayak orang, gua diem-dieman berdua. Ditanya, lu kenapa kamu nggak jadi beli makanan? Ditanya sama temen gua berdua, lu kenapa Dit Ki? Gitu. Gua nggak jadi beli makanan. Gua diam berdua, cuma diem, masih kayak pikiranku, anjing itu beneran gak ya? Itu bener-bener jelas. Tapi lu ngeliat, lu ngeceritain itu nggak ke temen-temen dia? Enggak, belum. Lu belum berani karena masih belum di berani tempat karena yang- iya masih daerah situ. Masih daerah situ. Oh, Gua berani. iya, gua nggak berani. Apalagi juga kan Anjing sumpah aku merinding nih. Gua aja sampai ini lu. villa si Abah ini juga Hmm. lumayan, menurut gua lumayan serem juga. Akhirnya ya gua ibaratnya sama Rifki udah nggak mau berani keluar. Tiba-tiba teman gua keluar tuh di teras yang cewek itu. Nah pas di teras tuh kayak pas teman gua yang berdua cewek itu, nah yang si J ini tiba-tiba kayak ada yang manggil di arah kolam renang. Kolam Kita renang yang nyamperin, depan yang bunyi tadi itu. yang bunyi itu. Yang sering Iya. ada suara-suara itu ya. Nah, iya. Gue nggak pikirnya kalau posisi gue Kayak- ada gitu aja. Sama gua juga. Kayak ada yang manggil kayak anak kecil. Kayak ada yang manggil anak kecil, padahal Abah itu hidupnya sendiri. Manggilnya kayak gimana? Manggil Kayak, nama apa manggil? sini gitu, kayak ngajak main, katanya ngajak main. Iya. Nah jadi tuh Abahnya itu hidupnya emang bener-bener sendiri, nggak ada kayak Jadi yang istri. punya villa itu di Abah ini yang Abah. mengelola villa, Iya, yang punya villa. yang mengelola villa kayaknya. Iya. Dititip ibaratnya mungkin villa yang bukan punya dia atau gimana, Jadi dia gua yang nggak mengelola ngerti. ya. Dia yang ngurusin, dan tiba-tiba temen gue itu dipanggil sama yang anak kecil itu. Nah, yang gua tanya sama lu ini villanya ini dapat dari mana gitu? Nah, Dapat dari karena sosial media atau emang lu langsung ke gue langsung ke tempatnya? tempatnya, soalnya kan ibaratnya itu udah malam, kondisinya nggak tadi gue ceritain, gue nyasar kondisi udah malam, dan gue ibaratnya butuh tempat istirahat lah. Karena berhubung udah malam, Iya, kan udah malam. apapun juga oke lah ya. Iya, kan? nah di situ kan juga jarang ibarat penginapan. Akhirnya gue mutusin buat nginep yang tadi di tempatnya Abah itu. Berawal dari lo cuman itu villa yang kata teman lo itu ya. Iya. Teman lo rekomendasi itu. Heeh. Tapi nyasarnya ke malah ke villa itu. Iya. Nyasarnya malah ke villa itu. Dan malah berentet-rentetan ya. Iya. Jatuhnya sih lu kayak diisengin ya. Mungkin kayak ibaratnya udah dituju. Mungkin kayak mau perkenalan apa gimana? Soalnya kan lu juga orang baru apa gimana gitu. Iya mungkin juga. Nah akhirnya yang tadi dipanggil anak kecil, menurut gue nyamperin tuh, kayak ngapain dek? Malam-malam. Disamperin tuh bocah kecil nih. Iya itu pas itu setengah 10. Udah Setengah 10 malam. Iya. Nah temen gue itu kayak nyamperin anak kecil itu, ngapain dia malam-malam gitu. Tiba-tiba anak kecil itu lari ke pohon. Pas lari ke pohon tiba-tiba ada cewek bener-bener, jadi cewek kayak baju putih gitu, tapi matanya tuh motot gitu. Oh, nantangin gitu. Kayak, nah tiba-tiba anak kecilnya lari ke pohon itu, nah ada si Kunti ini. Aduh, kunti. Waduh. Kuntilanak ini, ternyata tuh anak kecilnya juga hantu. Oh berarti ini Aduh, kayak anaknya ya. Enggak, kayaknya ini kunti ini yang pernah masuk ke teman lu ini. Iya mungkin, nah mungkin penunggu situ juga. Iya. Teman gua lari teriak, oh baru. Nah Sumpah lu merinding ini. iya merinding, sumpah ini gua. Nah akhirnya gua juga nyamperin si akhirnya teman gua udah kayak gitu, gua ceritain dong semuanya. Nah gua ngeberaniin diri buat datengin ke rumah Abah. Gak Buat- lagi buat pada saat itu. buat nanya ke Abah, Iya. sebenarnya tuh apa sih, ibaratnya selalu diganggu Iya. kenapa gitu. Iya. Pada kita tuh salah apa? Padahal lu nggak ada, maksudnya lu ngikutin aturan situ Iya. lah, ngerti lah gitu. sopan Akhirnya santun, iya gimana, iya sopan kan. akhirnya gua ngetok-ngetok Abahnya Abah baru bangun tidur juga. Terus ada apa malam-malam gitu sama saya, ada masalah lagi gitu. Enggak bah gitu, saya mau nanya, mau cerita-cerita bah, teman saya barusan diliatin sosok perempuan yang kemarin mungkin ibaratnya masukin tubuh teman saya. Nah terus
ini sebenarnya ada apa ya, Mbak? Kok kita sampai digangguin dulu? Iya. Dari kemarin juga ada suara-suara kayak telapak kaki, terus suara main air, Iya, terus iya. suara ibaratnya suara benda jatuh. Ternyata katanya mungkin sosok ini merasa terganggu gitu Atas dengan kedatangan. kedatangan gua yang tadinya ibaratnya katanya kayak sepi. Oh, Jadi iya, tuh iya. villa itu tuh jarang pengunjung ternyata. berarti Iya, iya. ibarat kata sosok itu dia nggak suka kalau keramaian ya. jatuhnya ya? Iya, nggak suka keramaian, nggak suka berisik-berisik. Apalagi katanya yang gue ceritain, gue dengerin lagu, dia tuh nggak suka. nggak suka. Makanya dia ngerasukin temen gue mungkin. Iya iya benar. Nah, dia merasa terganggu. Nah, gue nanya tuh yang villa itu ada villa kosong yang kata gue diliatin itu tuh yang Sana. tembok, iya Tembok tembok tanah. gitu. Nah, abah itu nggak tahu. Katanya nggak ada yang seperti itu gitu. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada villa yang di sini tuh nggak ada villa kayak gitu. Oh, Makanya kayak gue kayak ibaratnya masuk dimensi lain gitu malah. Gue mikirnya Berarti lu masuk disasarin. Iya, maksudnya Gue pernah ngerasain kayak gitu. disasarin terus dia dibawa ke dimensi lain, Bang. Maksudnya tuh itu villa nggak ada di dunia nyata gitu loh. iya. Nah, dan maksudnya tuh semua teman gue sadar gitu tuh kondisinya tuh enam-enamnya tuh bener-bener lihat. Dan Iya. dan pas lu nanya ke Abah itu Abah bilang itu nggak ada bilang villa nggak ada seperti villa itu seperti itu. di daerah situ. Iya. Dan yang pas gue tunjukin jalan itu dia bilang emang buntu, emang nggak ada villa di situ. Jalannya emang ada yang buntu, tapi di jalan buntu tuh nggak ada Nggak villa. Tapi itu lu- tuh kebon pure. Tapi Wah, lu 2 kali di merinding. situ ya. Hah? Tapi lu udah 2 kali kan? Ada 2 Pas kali lu mau- gue disasarin yang kata gue Iya. nyari makanan juga tuh. Ah. Yang gue langsung lihat sosok Iya. cewek yang nyinyir itu. Gue langsung ya gue mutusin besok pagi mau nggak mau gue pulang. Wah, Gue ngerinya serem banget ibaratnya sih. disasarin lagi. Akhirnya gue udah cerita panjang lebar sama Abah. Terus mungkin si Abahnya juga udah, dia Abahnya langsung ke pohon itu, mungkin ibaratnya dia ngerti lah. Iya. Jangan ganggu gitu-gitu. Akhirnya ya udah sampai situ ibaratnya nggak ada gimana Iya. lagi. Habis itu Apa pesan lu kira-kira lu buat teman-teman yang nonton di rumah? Iya. Pesan gua sih satu ya, itu salahnya temen gua tuh ada beberapa cewek itu nggak izin orang tuanya buat pergi. Oh, Jadi iya, kayak nggak iya. diizinin Iya. tadinya. Jadi kayak maksain ya. Maksa. Itu juga bisa jadi penghambat sih. Iya, terus juga ibaratnya gue jalan juga kayak ke berdoa dulu atau nggak assalamualaikum di tempat orang Iya, gitu. benar-benar. Oh, iya. Terus juga pesennya sih cuma ya kalau dimanapun di tempat apapun ya yang sopan gitu. Iya, betul. Jadi kita kan nggak tahu kondisi daerah orang, Lokasinya daerah seperti apa, seperti gitu apa. Jadi ibaratnya yang sopan, terus juga kalau emang nggak diizinin orang tua Jangan sebaiknya dipaksain jangan ya. dipaksain, takutnya terjadi apa-apa. Terus juga sebelum ibaratnya masuk ke daerah orang juga ibaratnya assalamualaikum dulu atau Iya. gimana. Terus Nah, nyari tempat yang benar-benar itu harus kita feeling kita iya. harus bagus gitu ya. Juga ibaratnya jangan inilah, jangan ibaratnya nggak tahu tapi tiba-tiba nggak tahu gitu. Iya benar. Oke, buat teman-teman yang mau follow Instagramnya Mas Adit, ya di sini udah saya taruh kayak di bawah kamera. Nanti kalian tinggal follow aja IG-nya, Iya. dan udah saya taruh juga di deskripsi, bisa kalian ikutin juga ya teman-teman ya. Oke, kita dari RC pamit undur diri. Gue Boy Fikar Ramadan. Gua jadi Dharma Putra. See you next time di lain waktu.